Welcome gengs. Tuh, ini kerja di Korea aja gengs. Biar tahu. Sekarang itu jam 11.17 malam ya, tapi tuh. Nah, jam 23.17. Kita bukan yagan, kita jugan. Di pabrik aku nggak ada yagan. Dan kita baru beres. Tuh, sarung tangan masih dipakai. Baju tuh tekilok kumel. Tuh. Mas Ari sampai kelaparan. Ini kisah nyata guys, bukan gak semua di Korea itu indah. Enak ya? Nah, kan satu sama wae masuk. Ujung-ujung ya mie api ya nanti. Masih anak ya. Ya guys, sekarang tuh masih musim gugur ya guys. Jadi belum masuk musim dingin sebenarnya, tapi udah dingin guys. Mungkin sekarang udah minus ininya cuacanya. Dan tadi itu di pabrik bongkar mesin cetakannya karena ada yang rusak, jadi dibongkar. Cuman minusnya di pabrik ini, jadi kita kerja itu istirahat jam kotor kerja jam 7, istirahat jam 1 itu baru istirahat. Nah habis itu mulai kerja lagi jam 2. Nah jam 2 nggak ada break sama sekali sampai sekarang itu jam setengah 12 tadi ya. Harusnya kalau mau kerja sampai malam itu kan dikasih break dulu gitu kan, jam 6 atau jam 7 malam itu kan break, makan apa istirahat 20 menit kayak gitu kan buat makan. Situ baru lanjut kerja. Cuman di sini tuh enggak. Kalau ada perbaikan apapun itu langsung. Ya, itulah kurang ininya. Cuman sih emang kita setelah selesai kerja itu bos tuh suka ngasih bonus makan, kita makan gitu kan. Cuman menurut aku ya harusnya makannya tuh lebih baik pas di jam 6 atau jam 7 gitu kan, sebelum kita lanjut kerja, biar nanti pas sudah pulang kerja ya udah mandi terus istirahat gitu. Dan ini tuh udah dingin banget guys. Bahkan aku udah pakai jaket, udah pakai ini. Nah ini sarung tangan ini, tangan di dalam itu masih kedinginan guys, masih beku. Ini sering bolak-balik ke ke kompor pembakaran itu, tetap ngerasa beku tangannya. Oke guys, aku mau mandi dulu guys. Nih perlengkapannya udah disiapkan. Dingin banget guys. Tuh. Nah, udah kelihatan kan ya? Dia padahal masih musim gugur guys, belum musim dingin. Kalau musim dingin udah lebih parah dari ini. Aku nggak akan berani buka. Mantap. Udah kayak naga. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau ngejelasin dulu waktu kerja dan jam kerja di pabrik aku ya teman-teman. Jadi di pabrik aku itu kerjanya dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu minggunya libur. Tapi kadang Sabtu juga masuk. Tapi itu masukannya hitungannya lembur teman-teman. Nah dari hari Senin sampai hari Kamis itu normalnya kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam teman-teman. Dan
jeda istirahatnya itu di jam 1 sampai jam 2 kurang 5 menit. Jadi kita kerja dari jam 8 terus nonstop sampai jam 1, baru kita istirahat, break, makan. Jam 2 kurang 5 menit kita udah masuk lagi ke pabrik, terus kerja lagi nonstop sampai jam 7, berhenti, kita pulang teman-teman. Nah, untuk di hari Jumat itu agak panjang teman-teman jamnya. Jadi sama aja, dari jam 8 pagi sampai jam 1 istirahat, jam 2 kurang 5 menit itu masuk lagi. Nah, kita pulang biasanya paling cepat itu jam 8 malam teman-teman. Kadang kalau seumpama ada perbaikan atau beres-beres yang cerobong asap, itu bisa sampai jam 9, paling lambat jam 10. Nah, untuk di video yang pertama tadi, karena ada perbaikan teman-teman, jadi kita pulang sampai jam setengah 12 teman-teman. Nah, sebenarnya itu bukan pertama kali sih kejadian seperti ini. Maksudnya emang kayaknya setiap minggu itu pabrik aku itu ada masalah gitu. Entah itu kerusakan mesinnya, terus kerusakan apa dan segala macam, pokoknya biasanya tuh ada aja gitu. Dan kalau seumpama perbaikan yang memang berat, selagi itu masih bisa dipakai, biasanya bakal dilakukan perbaikan di hari Jumat teman-teman. Jadi sebelum kita libur di hari Sabtu, itu perbaikan dulu. Nah, kekurangan di pabrik aku ini sekarang, kalau seumpama ada kerusakan itu nggak ada teknisi khusus untuk perbaikannya teman-teman. Jadi perbaikan itu dilakukan sama mandor plus karyawan yang ada teman-teman. Entah itu berat, entah itu ringan, entah itu sebentar, entah itu lama, pokoknya dikerjakan sama kita semua gitu. Kecuali kelistrikan. Nah, kalau kelistrikan biasanya kalau ada kerusakan kelistrikan apa segala macam, itu ada teknisi khususnya. Jadi bos itu panggil teknisinya untuk memperbaikan itu. Nah, kalau yang lainnya ya kita ini. Cuman yang jadi sedikit keluhan itu ya karena kita itu kalau ada perbaikan kayak semisal yang video pertama tadi, nah itu kita nggak dikasih jeda untuk break dulu teman-teman. Jadi begitu kita selesai kerja jam 7 ya, biasanya kan kita beres-beres tuh 1 jam sampai jam 8. Karena ada perbaikan, jadi dari jam 7 itu langsung lanjut perbaikan, mulai perbaikan teman-teman, dari mulai bongkar sampai pasang lagi gitu. Nah, itu benar-benar kita yang ngerjain dan langsung teman-teman. Gak ada istilah istirahat dulu 10 menit atau buat ngopi atau buat makan gitu kan. Dan di malam itu udaranya udah mulai dingin teman-teman, udah mulai terasa kayak musim dingin gitu. Bahkan tangan itu kita itu sampai pada beku. Terus bahkan dari beberapa teman aku tuh kan bajunya pada tipis-tipis gitu, sedangkan aku yang pakai baju jaket aja tuh masih kerasa dingin gitu. Jadi ya itu kekurangannya. Dan di sini aku pengen ngasih gambaran ke teman-teman yang mau berangkat ke Korea gitu ya. Jadi di Korea itu ada pabrik semacam ini. Tujuannya untuk teman-teman siap-siap gitu kan. Oh, ternyata nanti kalau di Korea itu ada pabrik seperti ini. Jadi kalau seumpama teman-teman pas datang ke Korea dan dapat kerjaan yang mungkin sama kayak tempat aku, ya teman-teman nggak kaget gitu kan. Teman-teman udah antisipasi, oh ternyata memang di Korea juga ada kok yang kerjanya memang seperti itu gitu. Jadi nggak selalu teman-teman ngelihat teman-teman yang kerjanya di pabriknya bagus, pabriknya yang kalau ada kerusakan ada teknisi khususnya gitu kan, jadwal makannya teratur, terus mungkin juga pabriknya itu tertutup, jadi kalau musim dingin juga nggak terlalu dingin gitu kan. Dan ya tujuan aku sharing buat teman-teman, jadi ngasih gambaran gitu kan. Jadi di Korea itu
ada pabrik yang seperti ini, dan bahkan cukup banyak teman-teman. Jadi kalau seumpama teman-teman nanti dapat, ya teman-teman udah nggak kaget gitu kan. Dan mungkin bahkan ada yang lebih parah dari pabrik aku ini teman-teman. Jadi ya ini untuk gambaran buat teman-teman, biar teman-teman nggak kaget gitu begitu sampai ke Korea dan pabriknya tidak sesuai ekspektasi. Ya walaupun kita pasti berharap kalau seumpama dapat pabrik di Korea, tentu aja pengennya yang bagus, terus yang bosnya baik, teman-teman kerjanya baik gitu kan, mandornya baik, semuanya enak gitu kan. Ya pasti pengen lah seperti itu. Ya walaupun pasti mikir namanya kerja juga di mana-mana pasti capek gitu kan. Betul sih teman-teman, dimanapun pasti kerja itu capek teman-teman, walaupun cuma duduk doang gitu kan. Cuman kan ada tantangan lain selain kerja itu capek teman-teman. Dari yang harus siap nahan waktu makan gitu kan, ada yang harus siap nahan dingin, ada yang harus siap ini dan itu, pokoknya banyak lagi teman-teman yang lain. Nah itu dia sharing video singkat dari aku teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau ke Korea dan nanti ketika sampai Korea tidak kaget teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.